Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. John Knox lahir sekitar awal tahun 1500-an. Kita bukan untuk mengangkat kehormatan manusia, melainkan bagaimana gereja harus bisa belajar melihat jejak kaki Tuhan di masa lampau di dalam kehidupan teladan-teladan iman yang telah selesai bertanding tersebut. Dalam Ibrani 13 ayat 7 dikatakan, "Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever." Di antara para reformator, John Knox sering sedikit terlupakan. John Knox terlupakan bukan karena hari kelahirannya tidak diketahui secara pasti, tetapi karena gereja sudah tidak bergairah mengingat pekerjaan Tuhan di zaman dahulu yang dianggap sepertinya tidak ada hubungan dengan kehidupan praktis orang Kristen masa kini. Sebelum reformasi, hidup bergereja di Skotlandia yang masih menganut Katolik Roma sangat umum dengan tahayul-tahayul warisan Middle Ages. Petinggi-petinggi gereja yang korup memonopoli Alkitab dan politik, sehingga menjadi tugas bagi gerakan reformasi yang Tuhan sudah mulai di Jerman melalui Martin Luther dan di Jenewa melalui John Calvin untuk dibawa ke Skotlandia. John Knox sendiri menjadi reform melalui dua orang yang dicatat paling mempengaruhinya, yaitu Patrick Hamilton, seorang Lutheran, dan juga George Wishart, seorang Calvinis. Kedua orang tersebut adalah orang yang vokal di Skotlandia melawan praktek dan ajaran gereja yang salah sehingga keduanya harus dibakar hidup-hidup. John Knox sendiri adalah bodyguard dari George Wishart yang adalah seorang Calvinis, dan sejak kematiannya John Knox menjadi reform. Di daerah St. Andrew, ia mendapat panggilan pelayanan secara publik. Kardinal David Beaton yang terkenal busuk dan yang memerintahkan penangkapan George Wishart berada di daerah ini. Ini adalah kesempatan baginya untuk melakukan perlawanan kepada gereja yang korup yang telah membakar orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Namun, ia tidak melakukan pemberontakan dengan dendam yang sedemikian membara, melainkan mengisi hari-harinya dengan perenungan dan air mata karena ia sadar harus melayani di tengah dunia yang menganiaya. Dalam tangisan dan doa berhari-hari tidak berarti membuat hamba Tuhan yang tersendiri itu menjadi pendiam dan perenung ketika berada di publik. Khotbah-khotbahnya justru tanpa kompromi menentang praktik paus, misa gereja, purgatori, dan penyelewengan lainnya. Kuasanya dalam khotbah sampai memaksa pihak gereja yang memusuhinya untuk mengambil tindakan. Perlu diketahui bahwa Skotlandia memiliki pemerintah pusat yang lemah sehingga menjadi sasaran bagi Inggris yang beragama Protestan setelah Ratu Elizabeth I naik tahta dan Perancis yang beragama Katolik. John Knox diserang di St. Andrew dan dibawa oleh kapal dayung Perancis dan menjadikannya budak di kapal dayung itu. Keadaan ini memang terlihat negatif bagi perjalanan pelayanan John Knox, tetapi di sana justru Tuhan membentuk karakter hambanya tersebut. Setelah hampir 1 tahun diperbudak, akhirnya John Knox bisa lepas karena ada pejabat Inggris yang baik hati. John Knox hidup 5 tahun di Inggris dan menjadi terkenal di sana.
Ia menjadi hamba Tuhan yang legal dan bebas mengajar Calvinisme di Inggris. Ia menjadi chaplain bagi seorang raja muda Edward ke-6 yang memihak kepada Calvinisme. Namun sayang sekali bahwa raja muda ini umurnya pendek. Inggris kemudian diperintah oleh Mary Tudor yang tidak pro kepada Calvinisme, tetapi mau membuat Katolik Roma kembali menjadi agama nasional Inggris. Karir yang lancar yang dimiliki oleh John Knox di Inggris harus berhenti bersama pendukung-pendukungnya di Inggris. John Knox pergi ke Swiss. Di sana, ia bukan saja mendapat perlindungan keamanan dirinya, tetapi ia juga bertemu dengan John Calvin di Jenewa dan Heinrich Bullinger di Zurich. Ia belajar di bawah Calvin selama 5-6 tahun lamanya. John Knox kemudian menetap di Frankfurt, yang adalah pusat perdagangan di mana toleransi antar beragamanya kuat sehingga cukup aman untuk John Knox. Ia diminta untuk menjadi pendeta gereja di sana, dan atas nasihat Calvin, ia menyetujuinya. Walaupun jauh dari Skotlandia, ia terus memantau situasi politik dan agama di sana dan berharap suatu hari bisa kembali ke tanah airnya. John Knox akhirnya bisa kembali ke Skotlandia karena Mary Tudor wafat pada tahun 1558. Sekembalinya ia ke Skotlandia, John Knox didukung oleh para aristokrat yang memihak reformasi. Mereka disebut Lords of the Congregation. Mereka memulai perlawanan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Mary of Guise yang menentang reformasi dan bersekutu dengan tanah airnya, yaitu Prancis. Khotbah John Knox sangat berkuasa, menggerakkan orang. Ia bukan provokator yang mengandalkan kepandaian retorika tanpa teori yang kuat lalu memancing kemarahan massa. Ia berkhotbah dengan intelektual. Khotbahnya menggerakkan massa untuk secara spontan pergi ke gereja-gereja dan biara-biara dan menyingkirkan reliks yang sudah disakralkan oleh gereja saat itu dan segala berhala lainnya. Ini bukan perintah langsung dari Knox, tapi gerakan spontan dari massa. Mary tentu tidak senang dengan keadaan ini, sehingga memerintahkan untuk menyingkirkan orang reform dari Skotlandia. Namun, pemerintah tidak kuat menahan kekuatan massa ini. Bukan saja demikian, parlemen bahkan kemudian mengakui Kristen Reform sebagai agama yang benar satu-satunya. Di sini bukan kemenangan kelompok tertentu yang dibanggakan, melainkan Kristus. Bayangkan betapa bahagianya kita ketika di seluruh tanah air gereja mengkhotbahkan kristologi yang sesuai dengan Alkitab ajarkan. Kristus yang sejati dimuliakan oleh kawanan dombanya. Betapa mulianya masa-masa itu. Kejadian ini kebanggaan yang paling esensial bagi orang Skotlandia di dalam sejarah. Hal ini bahkan melampaui kisah heroik William Wallace yang mati memperjuangkan freedom Skotlandia melawan Inggris. Mungkin kita yang hidup di zaman postmodern dan yang sangat humanis ini tidak akan terfokus pada keindahan hidup perjuangan John Knox dalam kisah pemberontakannya. Tetapi kita akan lebih terfokus kepada masa yang memberontak itu. Mari kita fair dalam menilainya. Pemberontakan ini terjadi akibat ratusan tahun gereja yang korup dan kejam menganiaya orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Revolusi yang menentang kekejian dosa dan merindukan kesucian tahta Kristus hadir di dunia ini. Janganlah disamakan dengan jenis kemarahan-kemarahan kelompok pada umumnya dalam sejarah. Dan ini tidak sebanding dengan darah-darah yang dialirkan selama ini. Kita harus melihat motivasi dari John Knox yang murni untuk menginginkan kemurnian gereja di mana Kristus yang murni dihadirkan di negaranya. John Knox bergumul masalah ini cukup panjang. Ia bertanya kepada John Calvin, apakah boleh memberontak kepada pemerintah yang menyembah berhala? Calvin berkata, tidak. John Knox menanyakan kepada pendeta-pendeta di Jenewa. Mereka juga memiliki jawaban yang sama dengan Calvin.
William Tyndale di Inggris berpendapat bahwa pemerintahan yang paling jelek apapun adalah dari Allah. John Knox tidak mendapatkan dukungan dari teolog-teolog besar di zamannya. John Knox sangat tergerak hatinya oleh pembelajarannya pada Perjanjian Lama tentang covenant. Covenant antara Allah dan kita, hanya Allah yang menjadi Tuhan atas hidup kita, dan kita harus meninggalkan segala ilah lain. Praktek teokrasi Yudaisme Perjanjian Lama dengan gamblang dibawa kepada penerapannya di zaman ia hidup. John Knox terus mengembangkan dasar teologi covenant ini bagi pemberontakan kepada penguasa yang menyembah berhala, sampai kepada implikasi bahwa ini bukan saja hak kita sebagai umat Allah, tetapi lebih jauh lagi ini adalah kewajiban umat Allah, di mana ketika kewajiban ini ditolak akan mengancam keselamatan kekal orang Kristen itu. John Knox menulis traktat mengenai ini yang bernama The First Blast, yang bahkan Ratu Elizabeth yang adalah Protestan pun dibuatnya marah. Setelah peristiwa itu, hubungan persaudaraan aliansi antara John Knox dan juga Church of England pun berakhir. Kita akan setuju bahwa dalam hal ini John Knox membuat kesalahan. Namun kita boleh berhenti di poin itu saja. Kita harus mengerti konteks bahwa John Knox membuat kesalahan mengenai teologi covenant karena memang pengajaran mengenai covenant belum selengkap dan jelas seperti sekarang. John Knox sebenarnya terjepit di antara motivasinya yang murni, keadaan yang mendesak untuk segera mengeksekusi pergumulannya yang murni terhadap firman dan keutamaan Kristus, serta masih adanya diskusi yang mengambang mengenai legalitas penerapan tersebut. Maka, kita sebagai pembaca modern jangan dengan cepat dan sekejap mengutuk kesalahan seseorang, tetapi perlu melihat pergumulan dan kerinduan dari John Knox yang sebenarnya jauh lebih murni daripada kita hari ini. Dan lebih lagi, John Knox jauh lebih terpuji daripada orang Kristen yang bermental modern humanisme yang sukanya play safe in the middle way. Reformasi di Skotlandia terus berjalan bersama John Knox, menghasilkan Scots Confession of Faith and Book of Discipline. John Knox, Single-Minded Devotion and Burning Sincerity of the Thundering Scot, akhirnya mati pada tanggal 24 November 1572 di usianya yang tua karena sakit. Karakter keberanian yang membangkitkan rasa takut dan gentar pada musuh yang dimiliki oleh John Knox ini sulit dijumpai dalam gereja. Orang Kristen lebih suka mengikuti hamba Tuhan yang dapat disetir olehnya. Di sisi lain, orang-orang yang vokal dan berani malah sulit memenangkan hati seseorang. John Knox bukan saja membuat musuh-musuhnya takut, tetapi dicintai para pendukungnya. Para pendukungnya meneladaninya dan menjadi kelompok yang militan bagi kebenaran. Zaman kita memang berbeda dengan zaman John Knox, sehingga aplikasinya pun akan berbeda. Tetapi prinsip kebenaran untuk meninggikan Kristus melalui kekuatan komunal yang solid tetap harus ada di dalam gereja Tuhan. Tanpa itu, gereja akan lemah, dan Raja Gereja yaitu Kristus tidak akan dipandang oleh orang yang saat ini melawan gereja. Panggilan setiap orang di dalam gereja memang berbeda-beda, namun bukan berarti kemudian kita menjadi individualis. Panggilan berbeda dalam satu tubuh sehingga anggota tubuh yang lain harus peduli dan mendukung panggilan anggota tubuh yang lain, bukan menghalang-halanginya. Mari kita mengerjakan panggilan yang benar di masa kita ini dengan maksimal. John Knox memang tidak menang secara sempurna di Skotlandia, tetapi hasil yang diberikannya sangat signifikan dan menjadi warisan bagi generasi-generasi selanjutnya.
Bukan hanya signifikan bagi gereja di Skotlandia, tetapi sebagai satu batu bagi perjalanan umat Allah dari abad ke abad sampai kita hari ini. Orang yang agung sanggup memperdengarkan suaranya walaupun ia sudah mati. One man with one true God is a majority. John Knox. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.